dia bisa menjadi pejabat negara, dia bisa menjadi tentunya di TNI sendiri, dia bisa menjadi gubernur, dia bisa menjadi bupati, apapun dia lakukan. Dan di banyak negara di dunia ini, kalau yang namanya TNI secara nasional ataupun Polri, kepolisian, itu dia melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannya saja. Kalau TNI, kalau yang nama dulu ABRI, itu hanya pertahanan dan keamanan saja, tidak melakukan tugas di bidang lain. Nah, pada waktu dulu, ABRI kita melaksanakan dua fungsi itu. Di bidang pertahanan dan keamanan, kemudian di bidang sosial politik. Nah, Undang-Undang Dasar kita sekarang mengatur hanya pertahanan saja. Nah, saya sekarang tanya, boleh nggak kalau misalnya ABRI masuk di bidang politik, ya sebagai warga negara? Boleh sih. Boleh. Capek. Bagaimana kalau dia boleh? Harusnya bagaimana dia? Ya, maju ke depan. Beli dari itu, tempat tuh kan dari. Batu dari itu. Sebelum mengikuti. Ya, kalau dia sebagai anggota TNI atau Polri sekarang, boleh nggak dia masuk menjadi partai politik atau menjadi gubernur atau apa? Boleh. Gubernur. Dengan alasannya itu memiliki sama dan harus mengundurkan diri dari kesatuannya atau mengajukan pensiun dini. Ya, benar atau salah? Yang mengatakan salah silakan maju. Mana? Atau yang mengatakan benar? Hah? Siapa yang mengatakan salah tadi? Jawabannya. Yang menyatakan benar? Benar semua? Benar? Oke. Jawabannya benar tadi. Tapi ingat bahwa kalau dia masih memegang jabatan sebagai TNI ataupun Polri, dia berhak untuk masuk kegiatan-kegiatan politik, ya. Kegiatan politik bisa menjadi anggota legislatif, bisa juga menjadi gubernur, bisa menjadi bupati, bisa menjadi wali kota. Tapi dengan syarat dia harus melepaskan jabatannya, ya. Dia karena punya hak sebagai warga negara. Jadi nanti kalau ada pertanyaan yang kami sedikit putar, adik harus tahu posisinya seperti itu, ya. Oke. Penegakan hukum dan HAM, saya kira itu salah satu tuntutan reformasi juga. Kenapa pada waktu yang lalu, ya, banyak terjadi pelanggaran HAM, dianggap pelanggaran HAM di Indonesia, dan bahkan kita kalau misalnya dalam sidang-sidang di PBB di dunia internasional kita selalu dipojokkan. Kenapa? Alasan mereka Indonesia tidak pernah memperhatikan HAM. Banyak pelanggaran HAM di Indonesia, misalnya kasus Timur. Dan di mana-mana terjadi. Kenapa? Mereka menganggap di dalam konstitusi kita itu tidak ada satu rumusan yang melindungi warga kita atau warga negara lain mengenai masalah hak asasi manusia ini. Nah, setelah perubahan, makanya rumusan HAM ini kita masukkan di dalam Undang-Undang Dasar kita yang sudah dilakukan perubahan. Kemudian masalah hukum, penegakan hukum dulu masih tebang pilih, ya. Yang kuat tidak dihukum, yang lemah dihukum, ya. Oke, saya anggap tadi. Kemudian masalah KKN perlu dilakukan, perlu diberantas, karena banyak sekali masalah-masalah KKN, termasuk krisis kita juga yang lalu, karena banyak digerogoti oleh orang-orang yang melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab yang terkait dengan masalah KKN. Kemudian otonomi daerah. Otonomi daerah, adik tahu sebelum dilakukan perubahan. Otonomi daerah itu mungkin tanya sama bapak dan ibu guru. Itu hanya dia menjadi
bahan tertulis saja. Dia Lumayan. hanya sebagai lip service saja. Tidak pernah direalisasikan. Tidak pernah dilaksanakan di daerah-daerah bahwa itu merupakan otonomi daerah. Ya. Apa otonomi daerah itu? Ini lewat. Gunanta ya. Nih, Gunanta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.